Oke, bagus. Kita nanti koreksi bareng-bareng ya untuk jawabannya. Nah, oke, kita langsung aja bahas soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama itu, tanggal 1 Mei, Tuan Indra menginvestasikan uang sebesar 500 juta. Nah, ingat ya, ketika kita menganalisis transaksi keuangan itu, posisikan kita itu sebagai perusahaan. Ya. Nah, katanya ada Tuan Indra yang dia itu menginvestasikan uang ke perusahaan sebesar 500 juta. Berarti kira-kira pengaruhnya ke akun apa nih di perusahaannya? Oke, kas sama modal ya, betul. Nah, itu juga ada yang jawab di kolom chat ya. Kas bertambah dan modal bertambah. Oke, betul jawabannya kas bertambah. Ini ya, kita catat langsung ke kolom kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah 500 juta. Nah, mungkin ini ya, satu lagi keterangannya kita kasih ada modal awal. Oke, sebelumnya kemarin belum sempat bahas ya untuk format persamaan dasar itu. Boleh dibikin kotak-kotak seperti ini. Ya, jadi dibikin misalkan ada akun kas. Nah, kasnya dibikin satu kolom. Ya. Terus misalkan kita butuh piutang, nah, maka boleh dibuatkan kolom yang lain. Ya. Jadi sebetulnya untuk format persamaan dasar ini kayak nggak wajib harus sama kayak gini. Jadi tergantung perusahaan itu butuhnya akun apa. Nah, boleh disesuaikan gitu ya. Misalkan butuh akun bangunan nih. Bangunan di sini nggak ada. Nah, jadi nanti boleh ditambahin aja. Ya, kolom bangunan. Oke, terus kita sambil belajar untuk akun Inggrisnya, istilah Inggrisnya gitu ya. Nah, kita pakai di sini ada keterangan kas itu cash. Ya. Oke, pasti teman-teman juga udah tahu nih. Kas tambahin cash. Terus kalau modal istilah Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Oke, bagus. Equity ya. Equity. Nah, jadi di sini cash-nya nambah dan equity-nya bertambah juga. Nah, kita lanjut ke tanggal 4. Membeli tanah secara tunai seharga 400 juta. Kata kuncinya, kita beli sesuatu gitu ya, secara tunai. Oke, ada yang bisa yang ini? Oke, kas pada peralatan. Yang lain? Oke, ya kasnya. Kasnya tadi gimana pengaruhnya? Kalau kita beli tanah. Oke, bagus. Kasnya berkurang ya. Karena bayangin aja, ketika teman-teman itu beli sesuatu, pasti akan mengeluarkan uang. Ya. Nah, uangnya berarti berkurang gitu. Oke, jadi kita catat ya. Kasnya berkurang. Terus, biasanya ini ya, kalau tanah itu ada akunnya sendiri. Jadi beda sama peralatan. Ya, ada peralatan ada juga, tanah biasanya ada juga. Ya. Biasanya kalau tanah sama peralatan itu dipisah. Jadi karena di sini ada akun tanah, maka langsung aja kita masukin ke sini ya, ke akun tanahnya. Tanahnya tadi gimana? Bertambah atau berkurang kalau kita beli? Oke, betul, bertambah ya. Tanah. Nah, tanah itu istilahnya apa Inggrisnya? Land. Oke, betul. Land. Nah, dia kasnya berkurang, terus tanahnya bertambah. Nah, kalau misalkan udah dua baris kayak gini, boleh dijumlahin gitu ya, dihitung saldonya. Nah, misalkan di sini tanggal 1 itu kita punya uang kas 500 juta. Terus dibayarkan buat beli tanah 400 juta. Berarti saldo kas kita ada berapa nih? Oke, 100 juta ya. Nah, ini kita catat di sini ya 100 juta.
Tanah, kalau tanah masih sama ya, kita catat aja 400 juta. Modal juga masih sama 500 juta. Nah, berikutnya kita lanjut ke tanggal 5. Kata kuncinya ini kita sudah dapat nih. Membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sebesar 30 juta secara tunai. Oke, kas, beban sewa. Ada lagi jawaban yang lain? Membayar sewa. Oke, ada yang lain? Sama. Oke, kita bahas ya. Suaranya putus-putus, Kak? Atau teman-teman, suara saya putus-putus nggak? Takutnya jaringan saya yang kurang bagus. Oh, jelas. Oke ya. Jadi kita bahas ya yang tadi tanggal 5 itu membayar. Nah, tadi betul ya jawabannya kas. Kasnya gimana nih kalau misalkan kita bayar? Berkurang. Oke. Ya, betul. Jadi kasnya berkurang. Nah, terus tadi kita bayar apa gitu ya? Cek lagi. Nah, katanya bayar sewa. Tadi betul ya. Kalau kita bayar sewa berarti masukin aja ke beban sewa. Kalau bayar gaji berarti masukin aja ke beban gaji. Bayar iklan masuknya ke beban iklan. Tapi hati-hati. Nah, di sini itu kita bayar sewanya katanya untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau misalkan kita bayar sewa ataupun bayar iklan untuk beberapa periode ke depan, masukinnya ke akun dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka gitu. Nah, yang mana sewa dibayar di muka ini termasuknya ke akun harta ya. Dan hartanya ini bertambah. Jadi pengaruhnya dari transaksi tanggal 5 itu kasnya berkurang, terus sewa dibayar di mukanya bertambah. Ya. Oke. Ada yang tahu nggak sewa dibayar di muka akun Inggrisnya apa? Prepaid, prepaid, prepaid rent ya. Nah, jadi ini sambil teman-teman belajar, sewa dibayar di muka itu istilah Inggrisnya prepaid rent. Ya. Jadi dari transaksi ini prepaid-nya bertambah, prepaid rent-nya, terus cash-nya berkurang. Ya. Oke, sebelum kita lanjut kita hitung dulu nih saldonya. Kas berarti berapa saldonya? 100 juta dikurangi 30 juta. Nah, nanti langsung aja dicatat di sini ya. Saldo kasnya ada 70 juta. Terus sewa dibayar di muka masih sama. Nah, tanah sama modal juga masih sama, turunin aja. Oke, nah ini ya. Terus kita lanjut tanggal 10. Nah, tanggal 10 membeli perlengkapan kantor 10 juta secara kredit. Oke, kas pada utang. Yang lain ada nggak? Perlengkapan? Oke, ya jadi lebih tepatnya perlengkapan sama utang. Hati-hati ya. Di sini kata kuncinya udah dapat nih, kita membeli sesuatu. Nah, ingat, ketika di soal itu kita membeli barang, beli sesuatu gitu ya, maka barangnya bertambah. Nah, berarti di sini barangnya berupa perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah. Nah, di sini ya, perlengkapannya bertambah atau akunnya itu supplies. Dan karena tadi kita belinya secara kredit, nah kredit itu artinya kita belum bayar uangnya. Ya, bayangin ketika teman-teman beli sesuatu, beli barang, tapi belum bayar. Nah, maka teman-teman punya utang. Ya. Nah, makanya di sini utangnya bertambah, terus perlengkapannya juga bertambah. Ini ya, di utang. Nah, utang itu disebut juga dengan liability.
Jadi supplies-nya bertambah, liability-nya juga bertambah. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk saldonya. Nah, ini ya. Jadi untuk saldonya kasnya 70 juta, sewa dibayar di muka 30 juta, perlengkapan 10 juta, dan seterusnya sampai modal ada 500 juta. Nah, kemudian next lagi tanggal 12. Menerima 55 juta dari klien atas jasa akuntansi yang diberikannya. Nah, kita menerima 55 juta, menerima uang. Kira-kira pengaruhnya ke akun apa? Oke, kas sama modal. Iya, jawaban yang lain? Ada yang sama? Oke, kas pada pendapatan jasa, kas sama. Oke, ya jawaban teman-teman betul semua. Ya, kenapa betul semua? Karena ini tadi betul ya, menerima 55 juta itu berarti kasnya bertambah dari klien atas jasa akuntansi yang diberikannya. Nah, berarti pendapatannya juga bertambah. Nah, tapi karena di persamaan dasar akuntansi ini, di kolom ini nggak ada pendapatan, ya maka masukinnya ke modal. Nah, jadi di sini modalnya bertambah, terus ada kasnya juga bertambah. Ya, jadi jawaban teman-teman betul semua. Di sini boleh dikasih keterangan ada pendapatan jasa. Nah, cash-nya bertambah, terus equity-nya bertambah. Ya. Oke, di sini kita hitung dulu. Terus berikutnya tanggal 14. Membeli mebel untuk di kantor seharga 65 juta secara tunai. Kas. Oke, kas berkurang dan mebel bertambah, ya. Hati-hati di sini kita membeli sesuatu. Kalau membeli sesuatu, membeli barang itu tidak ada pengaruhnya ke modal. Ya. Pengaruhnya ke modal itu kalau semisal kita bayar beban iklan atau beban listrik, beban telepon gitu ya. Tapi kalau beli barang, pengaruhnya itu ke barangnya yang bertambah. Nah, di sini barangnya itu berupa mebel. Berarti kita masukin aja ke mebel ya. Mebelnya bertambah. Terus karena belinya secara tunai, maka kasnya berkurang. Oke. Nah, jadi kalau membeli ingat ya, barangnya bertambah, terus cek lagi belinya secara tunai atau kredit. Kalau tunai berarti kasnya berkurang, kalau kredit berarti utangnya yang bertambah. Oke, terus kita lanjut tanggal 18. Memberi jasa akuntansi kepada seorang klien secara kredit sebesar 30 juta. Oke, ada yang bisa nggak ini? Oke, bagus. Jawabannya betul ya. Piutang jasa sama modal. Ya. Nah, ada yang bisa nggak? Kenapa ini masuknya ke piutang? Oke, memberi jasa dulu tapi belum diterima ya uangnya. Oke, nah jadi kalau semisal kita jual jasa, kita sudah ngasih jasa nih, sudah memberikan pekerjaan kita ke orang lain gitu ya. Cuman kita belum dibayar. Nah, berarti orang lain itu punya utang nih ke kita. Nah, terus kita ingat lagi konsepnya. Ketika orang lain punya utang ke kita, berarti kita harus catat adanya piutang. Ya. Oke, jadi tanggal 18 di sini piutangnya bertambah dan piutang sama pendapatan ya. Tapi karena pendapatannya nggak ada nih di kolom ini, maka masukinnya ke modal. Ya, di piutang pada modal, di sini dikasih keterangan ada pendapatan jasa. Oke, piutang ada yang tahu nggak istilah Inggrisnya apa? Oke, bagus. Account receivable. Oke, terus kita lanjut ya ke tanggal 20. Menerima pendapatan
bayangin teman-teman menerima pendapatan atas jasa yang belum diberikan. Sebesar 4.500.000. Kira-kira pengaruhnya gimana? Kas bertambah, modal bertambah. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, pendapatan di muka sama kas. Pendapatan diterima di muka itu ada yang tahu nggak? Itu tuh kelompok akun apa? Kelompok akun utang. Ya, utang. Jadi kalau ada akun pendapatan diterima di muka, sebetulnya itu bukan pendapatan ya, tapi akun utang. Loh, kok kenapa utang gitu ya? Jadi gini, kejadiannya itu, misalkan teman-teman punya perusahaan nih, punya perusahaan salon misalkan ya. Nah, perusahaan milik teman-teman itu sudah sudah menerima uang, sudah menerima uang dari pelanggan, cuman belum ngasih jasa gitu ya ke mereka. Nah, berarti kan uang ini sebetulnya belum bisa kita anggap pendapatan, masih sebagai utang. Ya, karena kan tadi uangnya udah duluan, cuman kita belum ngasih jasa, belum ngasih pekerjaan. Nah, makanya posisi kita berarti ya sebagai perusahaan itu, kita punya utang jasa nih ke mereka. Nah, makanya di sini kita masukinnya ke kolom utang, ya, utangnya bertambah. Nah, terus satu lagi, karena tadi kita menerima uang, menerima pendapatan ya, berarti kasnya bertambah. Putus-putus ya suaranya? Oke. Yang ini paham nggak teman-teman yang tanggal 20? Ada yang mau ditanyakan? Diulang. Oke, boleh. Nah, jadi tanggal 20 itu tadi kita menerima pendapatan. Ya, berarti kalau kita menerima pendapatan berarti kasnya nambah, kasnya bertambah ya. Tapi karena kitanya belum ngasih jasa, jasa yang belum diberikan, nah otomatis ini belum menjadi pendapatan. Tapi kita punya utang ke pelanggan. Ya, makanya di sini bukan masuknya ke modal, tapi ke utangnya bertambah. Ya, ketika perusahaan itu menerima uang duluan dari pelanggan, tapi belum ngasih apa-apa, masuknya ke utang ya, pendapatan diterima di muka. Jadi kas bertambah sama pendapatan diterima di muka bertambah. Nah, kok masuknya ke utang gitu ya? Tadi pendapatan diterima di muka itu masuknya ke kelompok utang. Makanya utangnya bertambah, kasnya juga bertambah. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak untuk tanggal 20? Bisa. Oke, kita lanjut ya ke tanggal 27. Membayar utang. Nah, bayangin kita bayar utang yang terjadi pada tanggal 10 Mei sebesar 8 juta. Nah, pengaruhnya gimana nih? Utangnya berkurang, betul. Kasnya gimana? Oke, bagus. Kasnya juga berkurang. Nah, di sini kasnya berkurang. Utangnya juga berkurang. Oke, terus kita lanjut tanggal 29. Menerima kas atas piutang yang terjadi pada tanggal 18 Mei sebesar 10 juta. Oke, kas pada piutang. Kasnya gimana nih? Oke, betul. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Ya. Oke, kita hitung dulu saldonya. Berarti kasnya jadi 66.500.000, piutangnya berkurang jadi 20 juta. Nah, berikutnya tanggal 30. Menjual sebagian tanah dengan tunai seharga 220 juta.
Ini yang bisa, yang ini? Oke, ya betul. Kasnya bertambah, tanahnya berkurang. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih kok ini, padahal kan kita jual gitu ya. Kenapa bukan masuknya ke modal? Padahal kan tadi kita jual jasa juga, kan pengaruhnya ke modal gitu ya. Modalnya nambah nih. Oke, jadi jawabannya itu kenapa kita pada saat menjual tanah bukan ke akun modal, ya tapi ke tanahnya berkurang. Karena ingat, ketika kita jual jual aset kita, harta kita gitu ya, maka harta kitanya yang berkurang. Nah, jadi hartanya berkurang, terus kasnya bertambah. Ya. Tapi kalau semisal perusahaannya adalah perusahaan dagang gitu ya, perusahaan yang memperdagangkan tanah misalkan ya, nah berarti boleh masuknya ke modal. Karena memang usahanya itu adalah jual beli tanah. Ya. Tapi kan di sini perusahaan kita bukan jual beli tanah ya, tapi jasa akuntansi gitu. Nah, berarti langsung aja tanahnya yang berkurang, hartanya, kasnya yang bertambah. Ya. Oke, terus tanggal 31. Membayar beban gaji 18 juta, beban telepon 5 juta, dan beban listrik 4 juta. Oke, iya, iya betul jawabannya. Oke, kas berkurang, beban bertambah, tapi tadi betul ya. Jawabannya betul. Eh, ketika kita bayar beban, nah bebannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, tapi karena di sini tidak ada beban ya, maka kita masukinnya ke modal. Nah, modalnya berkurang, terus kasnya juga berkurang. Oke. Nah, terus lanjut yang terakhir, menerika 10 juta untuk keperluan pribadi Tuan Indra. Yang mana? Yang benar coba. Oke. Hmm, prive, prive sama kas ya. Nah, tapi karena di sini tidak ada akun prive, maka betul masuknya ke modal. Nah, modalnya berkurang, terus kasnya di sini berkurang juga. Nah, tadi ini boleh ya dikasih keterangan ada prive, yang ini ada beban. Nah, ini udah ya. Ini tadi yang terakhir. Terus langkah terakhir itu kita jumlahkan gitu ya semua akunnya masing-masing kolom. Nah, ini untuk akun kas 249.500.000, piutang 20 juta, terus tadi ini sewa dibayar di muka 30 juta, dan seterusnya gitu ya. Sama terakhir itu kita harus bandingkan. Nah, ini balance nggak? Balance enggak gitu ya, antara hartanya dengan utang plus modalnya. Nah, jadi kita coba jumlahkan. Ini ya, berarti hartanya mulai dari kas sampai dengan tanah 180 juta. Oke, kita jumlah ya. Nah, total hartanya 554.500.000, terus total utang plus modalnya oke, nah ini sudah sama ya, 554.500.000. Jadi kalau sudah balance berarti sudah betul ya. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi?
tanggal 5 ya. Oke. Nah, untuk yang tanggal 5, tadi ini ya, kata kuncinya membayar. Nah, kalau misalkan ada kata membayar, langsung aja kasnya berkurang, kas berkurang, terus sama kita bayar apa gitu ya. Nah, katanya bayar sewa. Nah, sebetulnya kalau misalkan membayar sewa, membayar gaji, membayar iklan, boleh dicatat langsung ke beban. Ya, beban sewa misalkan. Dengan catatan, sewa yang kita bayarinnya itu cuma 1 bulan. Ya, misalkan di bulan Mei aja gitu. Membayar sewa untuk bulan Mei, ya bulan sekarang, sebesar 30 juta misalkan. Nah, tapi karena di sini tuh kita bayar sewanya untuk 1 tahun ke depan, nah boleh dicatatnya ke sewa dibayar di muka. Ya. Nah, ini berlaku untuk yang lain juga, misalkan bayar asuransi untuk 6 bulan ke depan, bayar iklan untuk 1 tahun ke depan. Nah, maka masukin aja ke dibayar di muka. Ya. Ada kata dibayar di muka gitu. Tapi kalau cuman 1 bulan, masukinnya ke beban. Oke. Nah, bedanya itu. Ya, jadi kalau misalkan bayar untuk beberapa periode ke depan, masukinnya ke dibayar di muka. Nah, pertanyaannya dibayar di muka itu masuk ke kelompok akun apa gitu ya. Nah, itu masuk ke akun harta. Sama kayak kas, piutang, perlengkapan. Jadi masuknya ke harta ya. Nah, hartanya bertambah, kasnya berkurang. Oke. Nah, paham yang nomor 5? Oke, sama-sama. Nah, tadi ada juga yang di kolom chat ya. Kak, maaf aku bingung sama akun-akunnya. Jadi dalam kolom aset itu, oke. Ya, tadi ini saya belum jelasin ya. Jadi sama kayak pertemuan pertama itu, kita sudah bahas bahwa contoh harta itu kan banyak ya, contoh akun harta. Ada kas, ada piutang, misalkan ada bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Nah, jadi untuk di kolom harta ini, boleh dirinci lagi gitu. Ya, misalkan kita butuh apa nih, perusahaan butuh apa. Kayak sesuaiin aja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan di transaksi itu. Ya. Nah, di sini kan perusahaannya butuh kas, piutang usaha gitu ya, sewa dibayar di muka. Nah, maka boleh dibuatkan kolomnya. Ya. Nah, jadi hartanya itu dibagi-bagi lagi, bukan hanya harta, tapi lebih spesifik lagi, ada akun kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau utang di sini cuma satu ya, karena memang kebetulan di akun yang ini, transaksi kantor akuntan Indra ini, utangnya utang usaha saja. Tapi kalau semisal ada utang wesel, utang bank, misalkan utang hipotek gitu ya, maka boleh dibuatkan lagi. Dibuatkan kolom masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau PDA itu kita satu akun satu kolom gitu ya. Nah, jadi nanti beda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum formatnya udah pasti kayak gitu. Nanti semua akun masukinnya di kolom keterangan. Ya, nanti kita belajar untuk cara mengisi jurnal umum. Ini tuh persamaan dasar. Persamaan dasar. Jadi kayak banyak kotak-kotak gini hampir sama ya kayak buku besar. Teman-teman udah belajar buku besar? Dikit. Oke. Ya, tapi ini yang kita bahas itu persamaan dasar ya. Nah, tadi yang bertanya Kak Cantika, paham nggak tadi jawabannya? Oke, terus ini ada dari Kak Angga, Kak intinya membayar, membeli, dan sebagainya, kas berkurang. Kalau ada kata membayar, sudah pasti berkurang ya, kasnya berkurang.
Tapi kalau membeli, itu harus kita cek lagi. Belinya itu secara tunai atau secara kredit. Nah, kalau membeli barangnya secara kredit, berarti kan perusahaan belum ngasih uangnya, ya belum bayar uangnya. Nah, berarti belum masuk ke kas gitu. Ya, tapi kalau untuk kata membayar, sudah pasti kasnya berkurang. Ya. Oke, paham? Jawabannya Kak Angga? Oke, barangkali dari yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh ya sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjutkan ya materinya untuk hari ini mengenai mengenai jurnal umum. Oke, tapi sebelumnya kita coba review ulang lagi ya sedikit mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita sudah bahas di pertemuan pertama itu bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Atau ya bisa juga disebut harta sama dengan pasifa. Nah, utang dan modal ini disebut juga dengan pasifa ya. Nah, maksudnya dari rumus dasar ini adalah bahwa jumlah harta, jumlah kekayaan perusahaan itu akan sama dengan jumlah utang ditambah modal perusahaannya. Ya. Jadi bukan maksudnya, oh ini pengertian harta sama nih dengan pengertian pasifa gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi jumlah harta sama dengan jumlah pasifa. Ya. Nah, terus ini ada yang perlu teman-teman pahami. Ketika kita menganalisis sebuah transaksi keuangan, nah, setiap transaksi keuangan yang terjadi itu akan mempengaruhi sedikitnya dua jenis akun. Kalau tadi teman-teman perhatikan, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 tadi ya, itu satu transaksi ada dua akun yang berpengaruh, minimalnya gitu ya. Nah, jadi ini syarat di akuntansi itu harus ada dua nih minimalnya. Untuk pengaruhnya sendiri, boleh hartanya bertambah, terus di satu sisi harta lainnya berkurang, atau hartanya bertambah, utangnya bertambah, harta bertambah, modal bertambah, atau yang keempat, harta berkurang, utang berkurang, atau mungkin harta berkurang, modal berkurang. Ya. Jadi intinya harus ada dua aja ya minimalnya. Karena tadi ya, di akuntansi itu selalu berlaku debit sama dengan kredit. Atau selalu berlaku istilah balance antara hartanya dengan pasifanya gitu. Nah, kalau cuma salah satu aja yang berpengaruh, nggak akan mungkin seimbang. Ya akan jomplang gitu. Nah, makanya biar jadi seimbang, minimalnya harus ada dua. Ada yang di sisi kiri, ada yang di sisi kanan. Ada yang masuk ke debit, ada yang masuk ke kredit. Ya, nanti kita bahas nih debit kredit di pertemuan hari ini. Nah, contoh misalkan di sini ada transaksi, ya udah ada ininya. Ibu Jelita membeli peralatan salon dengan pembayaran tunai sebesar 30 juta. Nah, tadi ya, kalau kita membeli, berarti langsung aja barangnya bertambah berupa peralatan, dan karena di sini kita membelinya secara tunai, nah maka langsung aja kasnya berkurang. Jadi cash yang berkurang sama peralatan apa? Coba ada yang tahu istilah Inggrisnya? Peralatan. Oke, bagus. Equipment ya. Jadi equipmentnya bertambah, kasnya yang berkurang. Oke. Nah, terus yang transaksi 2. Ibu Jelita membeli kendaraan dengan pembayaran kredit sebesar 250 juta. Nah, kira-kira pengaruhnya kemana nih? Uh-uh.
Oke, betul. Satu lagi apa? Kasnya. Nah, kasnya hati-hati. Di sini kita belinya itu secara kredit. Nah, ingat ya, kalau kita ada kata kredit aja, itu belum berhubungan sama uang. Nah, di sini kita membeli kendaraan, berarti belum berhubungan sama uang. Kita belum bayar gitu ya, belum mengeluarkan uang. Tapi coba bayangkan, ketika kita beli barang, terus uangnya belum dikeluarkan gitu ya, belum dibayar, nah maka kan kita punya utang ya ke pihak penjualnya. Nah, maka dari transaksi ini, pengaruhnya itu adalah utangnya bertambah dan kendaraannya juga bertambah. Oke, nah, jadi hati-hati ya. Kalau beli, perhatikan kredit atau tunai. Kalau kredit berarti masuknya ke utang. Oke, yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ulang. Oke, boleh. Nah, di sini uh, saya ada tips ya. Kalau misalkan teman-teman baca transaksi itu sambil cari kata kuncinya. Nah, di sini Ibu Jelita membeli, kata kuncinya membeli. Membeli kendaraan dengan pembayaran kredit sebesar 250 juta. Nah, kalau ada kata membeli, barangnya bertambah. Ya. Nah, barangnya berupa apa nih? Nah, ada keterangan gitu ya, membeli kendaraan. Nah, berarti udah aja langsung masukin kendaraannya bertambah. Karena kita pembayarannya kredit, uangnya berarti belum bayar. Kita belum membayarkan uangnya gitu. Nah, kalau kita beli sesuatu, datang misalkan ke penjual gitu ya, kita beli laptop nih, tapi belum punya uang, belum bayar gitu ya. Nah, maka kan kita punya utang. Nah, jadi ini juga sama. Kalau beli kendaraan secara kredit, maka utangnya bertambah, kendaraannya juga bertambah. Oke. Ada lagi yang masih bingung di sini? Udah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi berarti hartanya bertambah berupa kendaraan dan utangnya bertambah. Terus, oke, contoh lain misalkan salon jelita menerima penghasilan. Bayangin ya, kita menerima penghasilan atas jasa yang diberikannya kepada seorang klien secara tunai senilai 500.000. Nah, pengaruhnya kira-kira kemana nih? Oke, kas bertambah sama modalnya bertambah, betul. Kenapa masuk ke modal gitu ya? Karena ada apa coba? Oke, iya bagus. Ada pendapatan jasa. Maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ya, lanjut. Iya, jadi kalau di persamaan dasar biasanya suka ada, suka enggak gitu ya si akun pendapatan itu. Tapi keseringannya cuman 3 akun, harta, utang, dan modal. Nah, maka karena misalkan nggak ada pendapatan, ya masukin aja ke modal. Ya. Tapi kalau semisal boleh nih buka akun pendapatan, nah maka masukin aja ke kolom pendapatan. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya, salon jelita membayar utang kepada toko A atas transaksi yang terjadi pada bulan lalu, senilai 10 juta. Kata kuncinya bayar utang. Oke, kasnya berkurang dan utangnya berkurang. Tuh. Ya. Ini udah jelas ya, bayar utang berarti utangnya lunas, berkurang, kasnya juga berkurang. Berikutnya, salon jelita membayar gaji kepada karyawannya sebesar 200.000. Oke, bagus. Kas berkurang dan modal juga berkurang ya, karena ada beban gaji sebesar 200.000.
Nah, itu ya. Jadi tadi review mengenai materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi yang baru, yaitu jurnal umum. Atau istilah Inggrisnya General Journal. Nah, pasti teman-teman juga di sini kebanyakan udah dibahas ya di kampus atau di sekolahnya mengenai jurnal umum. Nah, jurnal umum ini artinya adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Intinya ini ya, yang dicetak tebal itu. Bahwa jurnal umum itu catatan akuntansi yang pertama. Nah, jadi kalau teman-teman sebagai seorang akuntan, misalkan nanti di sebuah perusahaan gitu ya, hal yang pertama kali dibuat itu adalah jurnal umum. Ya, makanya di sini disebut bahwa jurnal itu catatan akuntansi yang pertama. Karena ini yang pertama kali kita bikin. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yaitu untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan secara kronologis. Artinya secara kronologis itu nanti kita catat di jurnal umum itu berurutan sesuai tanggal gitu ya. Nggak boleh misalkan ngacak tanggal 1 terus tanggal 15, tanggal 2 misalkan ya. Tapi berurutan tanggal 1 dulu, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Ya, sesuai dengan transaksinya saja gitu. Nah, terus untuk format dari jurnal umum itu ini lebih lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan persamaan dasar yang tadi. Kalau persamaan dasar kan satu akun itu satu kolom ya. Nah, ketika perusahaannya itu sudah semakin sukses, perusahaannya ukurannya udah besar, nggak mungkin pakainya persamaan dasar. Ya. Nah, makanya untuk persamaan dasar itu sebetulnya buat pembelajaran aja. Biar kita itu paham gitu ya. Sebelum masuk ke jurnal umum, kita harus paham mengenai suatu transaksi itu kira-kira pengaruhnya ke akun apa. Ya, nah, kayak tadi ya, dianalisis apa nih yang berpengaruh. Apakah kas, peralatan, atau modal gitu ya, dan seterusnya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman terjun ke lapangannya, ke perusahaan misalkan ya, nanti pasti nggak akan dipakai tuh persamaan dasar. Dipakainya jurnal. Ya. Karena ini lebih lebih sederhana ya, lebih ekonomis dibandingkan dengan yang persamaan dasar tadi. Nah, ini ya formatnya itu ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, ref itu referensi, debit sama kredit. Nah, ini udah jelas ya, tanggal sudah pasti diisi dengan tanggal, nomor bukti diisi dengan bukti transaksinya apa. Ya, apakah bukti kas keluar, atau faktur, atau nota gitu ya. Nah, itu nanti kalau ada dokumennya catat di sini nomornya. Terus keterangan ini diisikan dengan akun yang berpengaruhnya itu nanti apa? Apakah kas, utang, piutang atau yang lainnya gitu ya. Ref, ref ini diisi dengan kode akun pada saat kita mau mindahin transaksi-transaksi jurnal ke buku besar. Nah, untuk sekarang referensi ini kita kosongin dulu ya. Nanti kita belajarnya di pertemuan keempat materi buku besar. Cara ngisi referensi. Terus yang terakhir itu ada kolom debit kredit. Nah, ini sudah pasti diisi dengan nominal angkanya. Ya, angkanya berapa dari transaksi itu. Oke. Nah, yang terpenting di jurnal umum itu yang harus teman-teman kuasai, terutama sebagai jurusan akuntansi gitu ya, harus paham ini, aturan debit dan kredit. Jadi sebelum teman-teman menyusun laporan keuangan, belajar akuntansi lebih dalam lagi, harus paham nih konsep dasar yang ini, aturan debit dan kredit. Ya. Nah, di sini ada, kemarin udah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa kelompok akun dalam akuntansi itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang mana dari 5 kelompok akun ini punya aturannya nih. Ya. Ketika harta dan beban bertambah, nanti harus dicatatnya di posisi debit. Ya. Sedangkan kalau berkurang,
harus dicatat di sebelah kredit. K ini kredit ya. Nah, sedangkan untuk saldo normal dari harta dan beban, posisinya ada di debit. Nah, terus yang lainnya utang, modal, dan pendapatan, kebalikannya dari harta dan beban. Jadi kalau utang, modal, dan pendapatan, mereka bertambahnya di kredit, kalau berkurangnya ada di sebelah debit. Terus saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nah, kalau misalkan teman-teman hafalinnya pakai tabel kayak gini, mungkin suatu saat bisa lupa ya. Nah, di sini saya punya tipsnya, cara mudah buat menghafalkan posisi debit dan kredit tadi dengan 5 jari tangan kita. Nah, misalkan tadi kan kelompok akun ada 5 ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kita simbolkan aja dengan masing-masing jari kita. Nah, contohnya di sini ya, bisa dipraktekkan juga. Jempol itu harta, terus jari telunjuk itu utang, terus jari tengah modal, jari manis pendapatan, dan kelingking itu beban. Aturannya harus apa ya? Harus berurutan gitu. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Atau kalau misalkan kita susah menghafal harta, utang, modal, pendapatan, beban, hafalin aja inisialnya, huruf pertamanya ya. H, U, M, P, B. Mulai dari jempol. H, U, M, P, B. Nah, boleh sambil dipraktekkan ya. H, U, M, P, B, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalau sudah hafal ini, ya sudah hafal posisi-posisinya, kita coba lipat si jempol sama kelingking. Ya, atau kayak menyimbolkan angka 3 gitu ya sama jari kita. Posisi 3 gitu. Nah, yang jari dilipat, harta dan beban ini akan dicatat di sebelah debit ketika bertambah. Jadi kita ingatnya yang dilipat di debit. Sedangkan jari yang berdiri, utang, modal, dan pendapatan dicatatnya di kredit. Kalau misalkan bertambah. Nah, udah cukup hafalin itu aja ya. Kita hafalin, oh yang dilipat di debit, yang berdiri di sebelah kredit. Tapi syaratnya harus ingat gitu ya. Yang berdiri itu akun apa saja? Utang, modal, pendapatan, yang dilipat harta dan beban. Nah, terus pertanyaannya, terus kalau berkurang gimana gitu ya? Nah, ini kan cuma bertambah nih. Nah, kalau berkurang, tinggal teman-teman pikirkan kebalikannya. Ya. Nah, misalkan tadi kan harta beban bertambah nih di debit. Ya berarti kalau berkurang, kebalikannya aja. Nah, ada di sebelah kredit. Ya. Nah, terus yang jari berdiri, tadi kan bertambahnya di kredit nih. Ya otomatis kalau berkurang, berarti posisinya ada di sebelah debit. Ya. Oke, kira-kira bisa nggak praktekin yang ini? Hafal nggak? Insya Allah, oke. Nanti sambil cara ngapalinnya itu biar lebih efektif, teman-teman sambil latihan soal. Nggak apa-apa, misalkan kalau awal-awal, lihat aja dulu gambarnya. Nah, ini harta bertambah di sebelah mana gitu ya. Lihat gambarnya ini. Oh, dilipat nih, berarti ada di sebelah debit. Gitu. Nah, kita juga coba sambil praktekin ya. Oke, sebentar. Nah, misalkan ada transaksi Tuan Joko menyetorkan uang sebagai modal usaha ke bank sebesar 150 juta. Sebelum masuk ke debit sama kredit, tips dari saya, kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu ya, ini posisinya di mana nih gitu ya, debit atau kredit, akunnya apa? Sedikit-sedikit dulu, ya pelan-pelan aja dulu. Jadi kita analisis, Tuan Joko menyetorkan uang. Posisikan kita itu sebagai perusahaan, bukan sebagai Tuan Joko. Ketika Tuan Joko itu menyetorkan uang ke perusahaan, nah maka pengaruh ke perusahaannya gimana? Uangnya. Oke. Oke, betul. Kasnya bertambah. Nah, kasnya ini
Nah, itu kan untuk modal katanya ya, tujuannya untuk modal. Nah, berarti kasnya bertambah, terus di satu sisi modalnya juga bertambah nih. Nah, kalau sudah masuk ke jurnal, kita itu bukan hanya oh kas bertambah, modal bertambah, udah, nggak sampai sana. Tapi kita analisis nih, kas itu bertambah di mana, modal itu bertambahnya ada di sebelah mana. Nah, kita coba lihat dari gambar ini. Ya. Nah, modal bertambah, berarti M ya. Nah, modal ketika bertambah dicatatnya di mana? Kredit. Oke. Terus sekarang kas. Loh, kas kan nggak ada gitu ya di sininya. Eh, ini tips dari saya ya. Kalau misalkan aku ini kan cuma dua nih, kas sama modal. Yang satunya modal modal tahu nih, misalkan teman-teman tahu, oh ini modal di kredit pasti. Tapi yang satunya nggak tahu, misalkan kasnya di sebelah mana. Kalau cuma dua, ini kan sudah pasti ada yang masuk ke debit, ada yang masuk ke kredit. Kalau udah ada yang masuk ke kredit, otomatis satunya masuk ke sebelah debit. Ya. Nah, makanya modal kan tadi udah di kredit. Pasti kasnya bertambah ada di sebelah debit. Nah, ini ya. Jadi tanggal 1, kasnya di debit 150 juta, modalnya di kredit 150 juta. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Kas itu masuk ke kelompok akun apa? Aset. Kas itu aset atau harta ya. Nah, harta kita coba lihat di sini. Oh, H nih, H yang jadi dilipat. H ketika bertambah ada di debit. Nah, makanya di sini kasnya di debit ya. Kasnya di debit, modalnya di sebelah kredit. Oke. Tanggal 1 ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Paham nggak sampai sini? Oke, bagus ya. Jadi kita lanjut. Sebelumnya modal apa coba istilah akuntansinya, Inggrisnya? Modal itu equity atau capital. Oke. Jadi modal, capital di kredit gitu ya. Cash ada di kredit, di debit gitu. Nah, terus lanjut ke tanggal 2. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 3 juta. Akunnya dulu ya yang dianalisis. Membayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Nah, kira-kira apa nih? Oke, boleh dianalisis dulu. Oke, bagus. Sewa dibayar di muka. Sama apa satu lagi? Kasnya berkurang. Kalau tadi sewa dibayar di mukanya gimana? Bertambah. Oke, sewa dibayar di muka itu, ingat ya, kalau ada kata dibayar di muka, masuknya ke harta. Ya, jadi kalau ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu sebetulnya akun harta. Nah, hartanya bertambah. Berarti kita ingat lagi, kita lihat gambarnya. Ketika harta bertambah, posisinya ada di sebelah mana? Debit, oke. Terus tadi kasnya berkurang, berarti posisinya di sebelah mana? Kredit, oke. Oke, kredit ya. Nah, jadi tanggal 2, langsung aja kita catat sewa dibayar di mukanya di debit 3 juta, kasnya di kredit 3 juta. Nah, untuk pencatatannya sendiri, yang kredit itu nggak seimbang gitu, nggak lurus sama yang debitnya. Tapi kayak ada jarak gitu ya, agak menjorok ke dalam untuk yang posisinya kredit. Dan yang ditulis itu yang posisinya debit dulu, aturannya ya. Debit dulu, baru di bawahnya yang kredit. Oke, kita lanjut tanggal 3. Pembelian peralatan kantor secara kredit 20 juta ke toko Cahaya Asia. Nah, kira-kira pengaruhnya ke... Oke, boleh nggak apa-apa.
Jangan takut salah. Oke, betul. Jawabannya peralatannya bertambah. Nah, secara kredit berarti belum berhubungan sama kas. Ya, tapi utangnya bertambah. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, pengaruhnya itu peralatan bertambah sama utang bertambah. Kita cek ke gambar ini. Utang ketika bertambah posisinya di sebelah mana? Kredit, oke. Nah, otomatis karena cuma ada 2 akunnya, pasti peralatannya masuk ke debit. Nah, ini ya. Jadi peralatan kantor dulu, baru di bawahnya utang usaha. Atau kalaupun mau kita analisis, peralatan itu kan masuknya ke harta. Nah, hartanya bertambah. Ya, kalau kita beli, hartanya bertambah. Berarti kalau harta bertambah, posisinya ada di debit. Ya, peralatan debit, utangnya di sebelah kredit. Oke, next tanggal 5. Membayar beban iklan 600.000 untuk bulan Desember. Oke, kita analisis dulu nih pengaruhnya ke akun apa. Kata kuncinya nih ada di depan, membayar. Oke, betul. Beban iklan sama akun. Oke, sama akun kas ya. Nah, sekarang kita analisis nih. Kasnya kalau kita membayar berkurang atau bertambah? Berkurang. Oke, ya betul. Kasnya berkurang. Nah, bebannya ingat ya, kalau membayar itu bebannya bertambah. Nah, berarti langsung aja kita analisis nih. Kas berkurang, beban aja dulu. Yang ada di gambar ini ya. Beban ketika bertambah posisinya di sebelah mana? Debit, oke. Otomatis karena cuma ada 2 akunnya ya, pasti kasnya ada di kredit. Nah, kas itu masuk ke harta, ini harta berkurang di sebelah kredit. Oke, berikutnya tanggal 11. Nah, kata kuncinya pembelian lagi ya. Pembelian perlengkapan kantor 1.200.000 secara kredit. Oke, iya betul. Jawabannya perlengkapan dan utang usaha. Posisinya gimana nih? Yang di debitnya siapa? Akun apa? Oke, bagus. Perlengkapannya debit, utangnya di sebelah kredit. Ya. Kalau teman-teman lupa, nggak apa-apa ya, lihat aja dulu gambarnya. Oh, nih utang. Utang ketika bertambah ada di kredit. Karena akunnya cuma 2, otomatis perlengkapannya masuk ke sebelah debit. Ya, biar sama seimbang gitu. Nah, kemudian tanggal 15. Telah selesai mengerjakan layanan jasa untuk toko Insan Permata. Nah, kita sudah mengerjakan jasa ya. Dan sudah difakturkan untuk ditagih senilai 9 juta. Piutang sama kas. Ada yang lain? Piutangnya udah betul. Oke. Piutang sama ini ya. Ada konsep, ada salah satu konsep. Kalau misalkan perusahaannya sudah mengerjakan jasa, ya, itu boleh dicatat ke pendapatan. Gitu. Ya, kita ingatnya ini aja. Kalau misalkan kita udah bekerja, ya udah bekerja nih di perusahaan selama 1 bulan, berarti kita berhak gitu ya memperoleh pendapatan. Nah, perusahaan juga sama nih. Kalau udah kerja, udah mengerjakan jasa, maka harus mencatat pendapatan. Nah, tapi karena di sini uangnya belum ada keterangan diterima ya, baru difakturkan buat ditagih, nah maka masuknya ke piutang. Ya, jadi orang lain tuh si pelanggan kita, pembeli kita, mereka punya utang nih ke perusahaan kita. Ya, kayak mereka udah menerima jasa gitu ya dari perusahaan kita, tapi mereka belum bayar. Nah, berarti kita catat piutangnya bertambah,
sama pendapatannya juga bertambah. Nah, terus kita analisis. Pendapatan aja dulu ya, yang gampang. Pendapatan ketika bertambah posisinya di sebelah mana? Kredit. Oke. Berarti piutang di sebelah mana? Debit, betul. Nah, ini ya, di tanggal 15, piutang pada pendapatan. 9 juta ya. Nah, berikutnya tanggal 16. Diterima pendapatan atas jasa sebesar 5 juta dari pelanggan secara tunai. Oke. Oke, bagus. Kas bertambah, pendapatan bertambah. Sekarang analisis tuh posisinya. Oke, ya betul jawabannya. Kasnya di debit, terus pendapatan jasanya di sebelah kredit. Ya. Oke, yang ini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut ya. Tanggal 17. Nah, ini di awal juga sudah ada kata kuncinya membayar. Membayar sebagian utang sebesar 7.500.000 atas pembelian peralatan ke toko Cahaya Asia tanggal 3 Desember. Oke, boleh dianalisis kira-kira pengaruhnya ke akun apa? Utang dan Oke, utang dan kasnya berkurang, betul. Nah, sekarang kita analisis tuh posisinya. Utang berkurang. Kebalik nggak tuh? Utang berkurang. Iya. Nah, kita lihat di sini ya. Utang, oh ini utang kalau bertambah di kredit nih. Nah, berarti kalau berkurang, kebalikannya ya. Debit. Oke. Jadi utangnya di debit, otomatis kasnya ada di sebelah kredit. Ini juta 500. Oke. Nah, berikutnya next tanggal 19, menerima uang. Kita bayangin menerima uang atas penyelesaian jasa kepada toko Murni Jaya sebesar 4.500.000. Oke, bagus. Kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Sekarang posisinya tuh. Oke. Kasnya di debit, pendapatannya di sebelah kredit. Ya. Terus tanggal 22. Menerima cicilan. Oke. Menerima cicilan pembayaran atas faktur tanggal 15 pada toko Insan Permata sebesar 3 juta. Bayar. Menerima cicilan. Iya, piutang. Piutang sama apa coba? Oke, piutang sama kas, betul. Nah, di sini sudah jelas ya. Kata kuncinya kita yang menerima cicilan. Nah, berarti orang lain yang bayar. Kita yang menerima gitu ya. Nah, berarti kasnya bertambah. Terus katanya piutangnya berkurang. Piutangnya berkurang bertambah coba. Oke, bagus. Piutangnya berkurang ya. Karena dibayarkan gitu oleh si pelanggan kita. Nah, sekarang analisis posisinya. Kas di debit, piutang. Bingung. Nah, piutang itu masuknya ke harta ya. Jadi kalau misalkan harta berkurang, nah maka catatnya di sebelah kredit. Ya, jadi ini transaksinya, kasnya di debit bertambah, piutangnya di kredit 3 juta. Yang ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya?
Iya, karena di sini kenapa sih kok piutangnya dikredit? Karena tadi piutangnya berkurang, udah dilunasi gitu ya, udah dibayar oleh pelanggan kita. Iya, ke aset betul. Jadi, nah kita perhatikan di gambar, oh ini harta bertambah di debit. Nah, tapi kan tadi piutangnya dikredit ya, piutangnya berkurang maksudnya. Jadi ketika piutang masuk ke harta berkurang, posisinya ada di kredit. Ya, oke, kita next tanggal 25. Membayar beban telepon 400.000 untuk bulan Desember. Eh, beban apa? Oke, ya beban teleponnya, bebannya ingat ya, kalau membayar beban, malah bebannya yang bertambah. Ini yang sering keliru juga ya. Biasanya kekecoh nih. Nah, tadi kan bayar utang juga utangnya berkurang. Nah, tapi kenapa gitu ya? Ketika bayar beban, kok bebannya malah bertambah? Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Beban itu beda ya sama utang. Pengertiannya beda. Kalau utang, kita punya utang. Terus kita bayar. Nah, maka utangnya akan lunas ya. Tapi kalau beban, kita bayanginnya itu sebelumnya kita nggak ada pengeluaran telepon nih. Ya, sebelum tanggal 25. Tapi pas tanggal 25, kita bayar pengeluaran telepon. Bayar beban telepon. Nah, maka nanti bebannya bertambah, bertambah di perusahaan itu ya, di pencatatan, kasnya berkurang. Oke, nah sekarang tinggal kita analisis nih. Beban bertambah itu posisinya di sebelah mana? Debit, oke. Kas di kredit ya, betul. Nah ini beban telepon debit 400, kasnya kredit 400. Terus berikutnya tanggal 25. Ini hampir sama ya. Membayar gaji pegawai 9 juta untuk bulan Desember. Oke, okay. Oke, bagus. Beban gajinya bertambah di debit, kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya. Terus, tanggal 27, membayar tagihan listrik dan air 600.000. Oke. Mm-mm. Ya, betul jawabannya. Beban listriknya di sebelah. Oke, betul ya, sama kayak tadi. Jadi bebannya bertambah di debit, kasnya di kredit, berkurang. Terus next tanggal 30, Tuan Joko mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Kata kuncinya ini, keperluan pribadi. Oke, bagus. Prive pada kas. Prive itu modal. Modal, tapi kontra akun, dia sifatnya kontra akun. Maksud dari kontra akun itu kayak kebalikannya. Ya. Nah, misalnya ketika modal kan biasanya bertambahnya di kredit. Nah, Prive itu kebalikannya. Prive ketika bertambah, itu dicatatnya di sebelah debit. Ya, jadi prive di debit, kasnya ada di sebelah kredit. Gitu. Nah, ini ya, jadi jurnalnya prive pada kas sebesar 5 juta. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau mulai? Mau diulang ya ini? Uh, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Okay. Yang prive, oke okay, boleh. Uh, nah, untuk yang ini, kalau misalkan teman-teman baca di soal, oh ini kata kuncinya keperluan pribadi atau kepentingan pribadi. Nah, maka langsung aja catatnya ke prive ya. Prive-nya bertambah, terus
karena di sini kan Tuan Joko mengambil kas perusahaan. Berarti kalau kas perusahaannya diambil, otomatis akan berkurang ya kasnya. Nah, berarti kita ingat aja, kas itu kan harta nih. Harta kalau berkurang, maka dikredit. Satu lagi prive, misalkan kita bingung nih, prive itu masuknya ke sebelah mana gitu ya. Apakah debit atau kredit? Nah, kalau tipsnya tadi ya, kalau yang satunya udah masuk ke kredit, otomatis dia akan masuk ke sebelah debit. Atau kalau teman-teman mau pahami konsepnya, prive itu dia masuknya ke modal, akun modal. Prive-nya bertambah, berarti modalnya bertambah. Nah, harusnya kan dikredit ya si prive ini. Tapi harus kita ingat bahwa prive itu kebalikannya dari modal. Ya, kontra modal, akun kontra modal. Maksudnya, ya kalau misalkan bertambah, berarti tinggal kebalikannya aja. Bertambahnya berarti di debit, kalau berkurang ada di sebelah kredit. Dari transaksi ini, prive-nya bertambah ya. Maka harus dicatat di sebelah debit. Oke. Jadi akun kontra itu kebalikannya ya. Nah, paham nggak sampai sini? Aman, oke, bagus. Nah, kita next ya. Soal tanggal 31, menyelesaikan pekerjaan jasa telah difakturkan untuk ditagih. Kata kuncinya, perusahaan sudah mengerjakan jasa. Kira-kira akun apa? Hmm. Oke, satu lagi. Oke, bagus. Pendapatan jasa bertambah. Sekarang kita analisis tuh posisinya. Oke, piutangnya debit, pendapatan jasa ada di sebelah kredit. Nah, dia. Tanggung usaha pada pendapatan. Oke. Nah, ini ya jadi untuk uh, materi jurnal umum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Ini sama aja ya kayak di materi persamaan dasar. Jadi teman-teman untuk awal-awal nggak apa-apa. Analisis dulu pengaruhnya ke akun apa gitu ya. Baru cek ke posisinya nanti akan dicatat di sebelah mana. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman? Oke. Nah, mungkin nanti uh, ini ada soal latihan. Mau kita bahas sekarang atau mau di PR-in buat besok? PR. Oke, boleh. Nanti boleh ini dikerjain ya. Kak Cantika mau bertanya? Oh, enggak. Oke. Nah, ini ya jadi open chat. Oke. Oke, jadi ini nanti saya PR-in ya. Jadi teman-teman boleh dikerjakan. Nanti besok jawabannya kita bahas. Oke. Sebelum kita tutup, nah materinya karena udah beres ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Barangkali tadi ada yang kurang paham gitu ya. Atau mau didiskusikan mengenai materi di luar ini juga boleh. Oke. Oke, kayaknya udah paham semua ya. Kalau udah aman. Oke, bagus. Oke, kalau udah paham, saya yakin teman-teman bisa ya. Tadi juga udah banyak yang betul tuh untuk transaksinya. Nah, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan aja untuk kelas hari ini sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan untuk materinya masih di jurnal umum untuk besok. Nah, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Oke. Nah, oke, oke, sama-sama. Ya, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.